Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sangi Sabtul Hasmi. Saya dari Universitas Peradaban, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Informatika, semester 7 dengan NIM 42421021. Di sini saya akan mengkonfigurasi VPS atau memanajemen VPS eh, yang biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah web atau mengupload sebuah web agar bisa online. Dan sekalian meng-SSL-nya agar aman. Untuk yang pertama di sini sebelum menjalankan atau mengupload sebuah web, kita akan masuk ke di sini saya menggunakan Cloud Kilat ya, bisa masuk ke portal Cloud Kilat atau yang lain. Tapi di sini saya menggunakan Cloud Kilat. Bagi yang mungkin pernah menjalankan atau yang lain bisa di-reinstall terlebih dahulu atau yang baru gabung atau baru beli juga bisa langsung dijalankan. Di sini saya beli dengan harga 99.000 untuk waktu 1 bulan. Dari tanggal 5 kemarin tanggal 5 Agustus kemarin sampai tanggal 4 September. Nah, selanjutnya untuk mengupload sebuah web kita membutuhkan beberapa aplikasi ya. Yang pertama ada aplikasi Putih. Putih. Kalian bisa download saja ya. Seperti ini gambarnya kurang lebih. Lalu yang kedua ada DB Beaver. Oke, DB Beaver. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah menginstal kedua aplikasi tersebut ya, yang namanya Putih dan DB Beaver untuk membantu saya menjalankan sebuah web. Yang pertama, di sini kita bisa masuk ke Putih. Langsung saja masuk ke Putih. Untuk di sini kita akan memasukkan NIM, NIM IP, maaf, IP yang telah kalian dapatkan pada Cloud Kilat di sini. Di sini saya menggunakan IP address-nya yaitu 117.5346.106. Bisa copy saja biar benar. Lalu kita langsung open. Kita accept aja. Nah, yang pertama kita akan masukkan perintah root ya. Untuk pada Linux, di sini kita sudah pasti menggunakan root ya. Lalu langsung saja kita enter. Nah, untuk password di sini kita bisa lihat di samping bagian information. Di sini klik saja, lalu kita show temporary password. Nah, di sini ada your temporary password is, temporary password kamu adalah, bisa kamu salin saja. Lalu kita masukkan di sini. Nah, untuk di putih ini kita masukkan ngetempel atau ngepastenya itu dengan cara klik kanan pada mouse atau touchpad kalian, lalu langsung enter. Nah, untuk password di sini nggak kelihatan ya teman-teman, tapi ketika kalian ketik masih tetap bisa. Nah, lalu selanjutnya di sini masukkan password baru kalian untuk agar tidak bolak-balik masuk ke service atau yang mudah dihafal lah itu. Lalu enter, lalu retype new password, ketikkan ulang password kalian. Nah, jika berhasil, otomatis aplikasi putih akan hilang. Sudah, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Aplikasi putih. Nah, masukkan lagi seperti tadi IP kalian. 17 46 ketik download, lalu password yang sudah kalian ubah tadi, jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama karena di sini saya menggunakan CentOS 8, yang pertama kita akan masukkan sebelumnya, karena saya nggak terlalu hafal sama yang
perintah awalan CentOS 8 di sini. Kita copy saja atau mungkin kalian bisa cari di Google untuk yang CentOS 8 pada konfigurasi VPS. Mohon maaf, kita langsung klik kanan aja, enter. Lalu kita masukkan perintah yang kedua ini yang sudo set min i ketik s slash mirror dan seterusnya. Kita copy langsung kita saja masukkan ke sini, kita enter. Lalu yang ketiga juga sama, kita copy saja. Nah, untuk ketiga perintah ini bisa kalian cari di Google ya teman-teman. Biasanya ada. Jika sudah, kita selanjutnya itu akan uh, menginstalasi web server. Nah, sebelum kita masuk ke instalasi, di sini kita akan masukkan untuk instalasi itu biasanya digunakan untuk memunculkan untuk memunculkan suatu tampilan ketika kita memasukkan IP tersebut. Bentar kita akan pastikan delete browser terlebih dahulu. Oke. Oke, kita kita akan coba masukkan IP-nya terlebih dahulu. Kita oke. Kosong. Nah, di sini di site can be reached karena kita belum menginstal karena kita belum install yang namanya web server. Nah, kita di sini akan menginstal web server terlebih dahulu. Sebelum masuk ke perintah install, kita akan mengupdate-nya terlebih dahulu, yaitu sudo yum update min y. Nah, untuk perintah sudo itu kepanjangan dari super user do. Super user do jadi super user berarti pengguna atau user yang melakukan, do itu melakukan. Kalau misal nggak menggunakan sudo pun sebenarnya min di sini perintah min itu digunakan untuk uh, mengyeskan atau kita itu memasukkan perintah ya ketika kita sedang meran perintah di sini. Kalau misal nggak ada ya pun nggak apa-apa, tapi nanti pasti ada muncul yes or no di situ. Jadi untuk mempercepat kita masukkan yes saja. Enter. Kita tunggu. Biasanya di sini tuh agak lama ya teman-teman. Agak lama bisa kalian sambil minum atau yang lain. Di sini saya bermain Rubik. Dan yaitu terus menghasilkan ketiga dan untuk mengaktifkan garis dan arahnya tarik aktif jadi aktif sampai TP gitu untuk memastikan bahwa laju gunakan teori informasi itu. Nah, pertama kita install yang update-nya. Di sini kita tuliskan belum update. Nah, kita tunggu sampai 226. Ini semua paket ke sistem versi terbaru
Di sini kita tuliskan yum update min y. Jadi min y itu jika kita tidak tuliskan min y atau udah y, jadi nanti ada kayak harus ya atau tidak gitu. Nah, di sini kita tuliskan langsung saja yum update dan y. Kita enter. Nah, di sini untuk mengupdate ini apa server ke paket atau paket ke sistem yang lebih terbaru ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama gitu. Nah, kita tunggu saja di sini. Di sini teman-teman bisa sambil ngopi apa sambil minum teh gitu ya. Soalnya di sini lumayan agak lama untuk mengupdate ini paket ke sistem yang lebih terbaru gitu. Nah, ternyata sudah ya teman-teman. Ternyata lumayan cepat. Biasanya kalau saya ketika melakukan update agak lelet ya ketika siang. Mungkin karena banyak yang akses jadi lelet. Terus juga tergantung koneksi internet juga. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Nginx-nya seperti tadi yang kita katakan. Lalu di sini kita akan masukkan perintah yum install Nginx min yes. Yum install Nginx min yeah. Lalu jika sudah kita enter,
Nah, sudah komplit. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan Nginx-nya dengan memasukkan perintah system ctl mana start Nginx. sudah ada. Nah, lalu jika sudah kita mau start, lalu kita akan menonaktifkan Nginx-nya dengan cara memasukkan perintah system Dan enable, hanya menonaktifkan. Nah, create link etc. Berarti symlink sudah dibuat. Kalau sudah, kita akan mengeceknya lewat browser, terserah mau lewat Chrome, mau lewat Mozilla Firefox, ataupun Microsoft Edge, ataupun yang lain. Di sini saya menggunakan Chrome. Untuk mengeceknya kita masukkan IP saja, ya. IP yang ada pada Cloudkilla tadi, IP address. Nah, welcome to Nginx on Red Hat Enterprise Linux. Tandanya Nginx sudah terinstall. Selanjutnya masuk ke putih lagi. Terus selanjutnya di sini kita akan instalasi DBMS, ya. Atau database-nya, ya, bisa dibilang. Untuk yang pertama kita akan masukkan perintah install MariaDB install MariaDB ini. koma gitu ya, atau garis itu bakal berkoneksi error. Nah, sini sudah start terus. Nah, sudah komplit ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan MariaDB-nya dengan perintah yang agak sama seperti tadi, tapi kita ganti di bagian akhirnya, yaitu sistem ctl start MariaDB. Kita untuk agar tidak memperlama, kita bisa cek terlebih dahulu agar tidak ada typo ataupun kesalahan spasi ataupun kesalahan huruf yang kita tulis, agar tidak terjadi masalah ketika sedang melakukan penginstalan atau menjalankan program. Sistem ctl start MariaDB. Ini untuk Nah, salah. jika sudah start, di sini kita akan memasukkan perintah MySQL secure installation. MySQL secure installation. Nah, MySQL secure installation ini biasanya digunakan untuk meningkatkan keamanan pada instalasi. Jika sudah, kita langsung enter saja. Nah, lalu selanjutnya kita akan enter current password forward, enter forward for none. Kita langsung enter saja. Kita lalu akan mengset passwordnya. Kita yes, berarti ya. Kita masukkan password baru. Jika tidak pun tidak apa-apa, karena kita akan menggunakan sandi yang sama ketika kita memasukkan sandi yang tadi. Ataupun yang berbeda juga tidak apa-apa, jadi kita ganti pada sandi kali ini. Re-enter, ketikkan ulang. Nah, sudah. Lalu remove anonymous user, kita yes di sini, ya. Lalu disallow root login remotely, no. Lalu remove test, hapus tes database dan akses, kita yes. Lalu reload ulang privilege table now, sekarang, oke, yes. Nah, sudah. Thanks for using MariaDB. Terima kasih telah menggunakan MariaDB. Nah, selanjutnya di sini kita akan merestart, ya. Karena kita tadi sudah menjalankan, otomatis kita akan langsung merestart atau menonaktifkan MariaDB. Kita akan masukkan perintah
kita juga tidak apa-apa. Kita akan masukkan perintah systemctl start mariadb. System start mariadb, pastikan ketikanya benar. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita akan menonaktifkan mariadb. Yang restart ini kita ganti saja dengan enable ya, teman-teman. Nah, sudah. Kita sudah menonaktifkan mariadb. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah MySQL min dash ya, uroot dash p. Nah, MySQL ini biasanya adalah proses yang memungkinkan database MySQL Anda untuk disinkronkan ke beberapa server. Jika sudah, kita akan langsung enter saja ya. Pastikan ketikanya benar agar tidak terjadi masalah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan password yang tadi telah kita ubah atau nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan sintaks yang memungkinkan pengguna untuk memberikan hak akses kepada pengguna lain. Dan sintaksnya kita akan dituliskan yaitu adalah grant all privileges ya teman-teman, bukan privileges. Biasanya ada kesalahan ketik ketika kita mengetikkan privilege di sini ya. Lalu selanjutnya on bintang titik bintang. Nah, di antara bintangnya terdapat titik ya. Lalu selanjutnya to root at percent diidentifikasikan oleh kita masukkan sandi tadi gitu. Ini 123 with grant option. Jangan lupa kita masukkan perintah titik koma ya. All privilege to root identified by Zanki with grant option. Jika sudah kita enter, nah jika sudah terdapat kalimat seperti ini, query OK, no rows affected 0,003 sek, berarti sudah benar. Lalu selanjutnya kita akan masukkan perintah push privilege. Jangan lupa juga kita masukkan titik koma. Nah, sama. Jika sudah, kita akan keluar dari MariaDB ini ya. Masukkan saja perintah exit, koma, enter. Oke, kita sudah keluar dari MariaDB. Untuk selanjutnya di sini kita akan menginstal bahasa ya. Menginstal beberapa bahasa ya. Bahasa PHP. Kita masukkan saja perintah yum install php vm php object php mysqlnd php vm php object mysqlnd, terus ada php mbstring dan yang lain ada php gd. Oke, jika sudah, kita bisa tekan min y atau y. Untuk contoh yang tadi kita jangan masukkan min y, dan langsung saja mohon maaf, tadi ada kesalahan ketik ya. mb string malah mb string ya. mb string php mb string. Oke, php mb string benar ya. Sekolah harus saja. Oke.
Oke, nah ketika kita tidak melakukan min ya, seperti tidak mengetikkan perintah min ya pada perintah tadi akan muncul perintah seperti ini. Ini oke, kita perintahkan y atau ya atau yes, kita enter. Kita tunggu. Nah, selanjutnya biasanya itu untuk selanjutnya di sini kita akan mengetikkan perintah cd hp plus vm. Oke, hp vm Nah, dot kita tuliskan lagi d. Nah, white. vm.d. Nah, pada cdphp.fm.d kali ini kita akan mengubah direktori ya. Karena biasanya digunakan untuk memungkinkan ketika Anda mengubah direktori kerja pada saat ini. Jika sudah, kita akan enter saja langsung ya. .d. No such file or directory php pm. Privilege. Oh, mohon maaf teman-teman. Ini kesalahan ya, kesalahan dalam pengurutan. Sebelum masuk ke PPVM di sini kita akan masuk ke cd/ls terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi yaitu cd digunakan untuk memungkinkan Anda mengubah direktori kerja Anda pada saat ini. Kita langsung enter saja ya. Nah, jika sudah kita akan ls atau list ya. List itu berarti apa yang ada di dalam. Oke, nah ini ya. Jika sudah kita akan memasukkan perintah sudo v.php masuk ke direktorinya sudo v halaman v.php.ini v.php.ini sudah enter. Nah, sini kita akan ketikkan slash lalu tekan pencet tombol slash lalu cari cgi buat fix lalu kita enter. Nah, di sini di sini akan menghapus ya titik koma pada satu kalimat atau kata lalu mengganti. Nah, ini kita untuk menghapus itu kita akan tekan i terlebih dahulu untuk insert ya, kita hapus lalu kita ganti angka 1 ini dengan angka 0. Oke, nah untuk keluar dari insert kita akan pencet tombol ESC. Untuk keluar dari direktori ini kita ketikkan save titik 2 lalu wg atau quit untuk save dan quit ya wg. Ketika untuk quit doang kita akan ketikkan tombol key saja, tapi untuk save dan quit wg enter. Nah, jika sudah kita akan masuk ke cd php fvm. Nah, cd php fvm.d ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, PHP FVM, FVM itu biasanya FVM itu adalah implementasi yang berisi beberapa fitur ya. Kebanyakan biasanya digunakan untuk situs atau web-web dengan beban yang lumayan. Selanjutnya kita langsung enter saja ya. Biasanya ketika kita mengetikkan perintah cd itu biasanya kita akan mengetikkan perintah ls untuk list atau untuk melihat isinya atau ya list ya. Nah, sudah terlihat di sini ada www.conf. Lalu jika sudah keluar kita akan masukkan perintah www.conf. Maaf kurang satu ya. www.v.www.conf. Enter saja. Nah, kita langsungkan pencet tombol I saja insert. Sudah di sini kita akan mengganti. Nah, di bagian user ini yang apa aja kita ganti dengan nginx
Lalu di bagian listen di sini depan slash run kita masukkan var. Lalu di bagian www kita hapus ganti dengan php fpm. Yang terakhir di sini kita akan menghapus titik koma pada listen owner dan listen group. Nah, sudah kita ESC saja, save titik 2, wiki save and quit. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita akan nge-start menjalankan PHP sekalian menonaktifkan. Nah, perintahnya juga hampir sama seperti tadi, cuma beda akhirannya doang. Itu sistem ctl start php vm. Sistem ctl start php vm. Lalu selanjutnya menonaktifkannya kita yang start nanti enable. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita akan virtual host. Ya. Perintahnya adalah cd slash etc slash nginx slash conf.d cd slash etc nginx conf.d. Kita enter saja. Seperti biasa kita akan mengeceknya terlebih dahulu dengan memasukkan perintah ls atau list. Nah, ada ya teman-teman. phpm.conf. Sudah kita akan langsung mengeceknya saja ya dengan cara masukkan perintah cek info.conf. Cek info.conf. Oke, di sini kalian bisa memasukkan seperti server atau server name yang biasanya sudah disediakan ya. Saya di sini sudah disediakan. Bisa. Nah, seperti ini. Server kita copy saja. Kita masukkan klik kanan di sini. Nah, di sini sebelumnya di server name itu tertuliskan kalau nggak salah itu HTML. Tertuliskan bukan IP ini ya. Ini. Tapi di sini saya sudah ganti dengan IP saya untuk mempermudah saya. Nah, selanjutnya juga sudah diganti di bagian server name saja ya. Ya, sudah kita akan ke ESC lalu quit, save and quit. Pastikan IP Anda benar. Oke, enter. Nah, jika sudah masuk ke ini kita akan reload ya. Nah, sebelum reload itu kita akan masuk ke perintah nginx t ya. Nginx min t ya. Saya agak lupa itu min t buat apa. Kita langsung enter saja ya. Nah, itu kita ganti s dengan reload. Oke. Dan langsung enter. Oke. Ya sudah, di sini kita akan memasukkan perintah untuk HTML-nya ya. Untuk change directory HTML untuk ke HTML, masuk ke HTML. Itu perintah cd slash sr slash nginx slash html. Oke. Jika tulisan kalian benar ya, agar tidak salah. Oh ini maaf, kurang sharing. Share nginx dan l. Oke, kita enter saja. Seperti biasa, untuk ketika kita sudah melakukan cd atau change directory, kita bisa mengeceknya dengan list ls, list atau ls. Tapi ketika kalau semisal nggak di list juga nggak apa-apa, kita masukkan saja ls untuk mengeceknya ya teman-teman. Nah, ada ya. Ya sudah, kita akan masukkan cek halaman untuk ketika kita akan memasukkan ke dalam browser, kita akan
sudah terhubung ke dalam PHP ya. Kita akan masukkan perintah v cek halaman .php. Nah, untuk bagian ini cek halaman itu kalian terserah kalian mau menggunakan cek halaman, cek info ataupun yang lain nggak apa-apa ya. Yang penting jangan lupa terakhirnya .php. Sudah kita enter saja. Jika sudah kita akan melakukan masukkan sintak PHP ya. Oh, mohon maaf. Ya, insert lebih dahulu. PHP info. Maaf, kita buka tutup, titik koma, seperti ini ya untuk simpan PHP. Yang pertama ada PHP, lalu ada penutupnya, lalu ketikkan di tengah PHP info, titik kurung buka tutup, titik koma. Ya sudah kita seperti ESC, shift, titik koma, kita WG saja teman-teman. Udah. Untuk yang terakhir, kita akan merestart PHP VM dan merestart Nginx. Perintahnya seperti tadi, sistem ctl restart PHP VM dan PHP dari script PHP yang tidak tepat. Nah, ini cara restart maaf Nginx. Nah, jika sudah kita masukkan di bagian sini ya teman. Oke. Kita masukkan perintah yang telah kita ketikkan tadi ya di sini. Kalau saya tadi menggunakan cek halaman, php ya, enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini PHP version berarti sudah berhasil ya. Untuk selanjutnya kita akan mengupload ya sebuah website ya, sebuah website domain dan subdomainnya. Untuk subdomain dan subdomain kita akan lanjut ke video kedua.